melimpahnya rezeki dalam satu rumah tangga itu tergantung berapa senyuman seorang istri kepada suaminya. Berarti di bahasanya itu, kalau istri dibahagiakan, niscaya suaminya tambah melimpah rezekinya. Tapi kalau istri dibikin koro-koroan, yang mengulas sengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi hadha as-sabah qaddarallahu bi'abdin nikah bainahuma asa'iyya ja'ala farha fi dunya la siyama fil akhirah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah syiftahu babu rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'iman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Kepada yang terhormat keluarga besar dari kedua mempelai, kepada yang terhormat kakanda saya yang menjadi wasilah Bapak Haji Hussein dan beserta Ibu Haja Atik, kepada yang terhormat Ustadz dan Ustadz Adi Nasir, hadirin wal hadirat, para tamu undangan yang semuanya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh bangunan, dan tokoh campuran yang semuanya insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi Ustadz Andi Nasir mengatakan baru kali ini datang pengantin banyak anak-anak, seperti kayak acara posyandu. Saya sedikit meluruskan, Ustadz Adi Nasir perlu kita banggakan bahwa ini pertanda kedua mempelai keluarganya orang subur-subur. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inni mubahibikumul umam yaumal qiyamah akthar min auladih. Rasul bersabda, umat yang paling dibanggakan di hari kiamat bukan yang terbanyak hartanya, bukan yang terbanyak ilmunya, tapi yaitu terbanyak keturunannya. Jadi banyak anak itu kebanggaan Ustaz. Namun jangan saja bikin anak tapi tidak tahu mendidik anak. Itu juga bisa jadi bumerang, bom waktu, dan menjadi balak di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Berbicara tentang pernikahan, alhamdulillah saya lihat, Masya Allah, saya jadi cemburu. Karena kenapa? Saya termasuk sudah sangat tua waktu menjalani pernikahan. Kalau begini ini seolah-olah hidupnya panjang. Namun tentunya perlu kita pahami bersama, pernikahan itu bukan kebanggaan semata, tapi penyempurna agama kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja faqad istakmala nisfatin falyastakmil fi nisfil baqi. Siapa yang menikah berarti sempurna setengah agamanya, maka sempurnakanlah sisanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu. Kalau ada orang rajin ibadah, ada orang rajin sholat, tapi belum menikah, demi Allah agamanya belum sempurna. Betul? Sampai-sampai dikatakan raka'atanil mutazawwij khairun min mi'ati raka'atan ghairul mutazawwij. Perhatikan, 2 rakaatnya orang yang sudah menikah itu lebih baik daripada 100 rakaat orang yang belum menikah. Jadi tadi sebelum akad nikah kalau sholat 2 rakaat pahalanya cuma 2. Tapi setelah menikah kalau sholat 2 rakaat pahalanya 100 rakaat di sisi Allah Subhanahu. Tapi kuliah ini tadi kuliahnya romantis, baku kasih tisi. Memang begitu pengantin baru, kalau baru kayak pesuce, romantis sekali. Tapi mudah-mudahan romantisnya sampai mati. Amin. Amin. Janganlah lo romantisnya musim-musiman. Kadang-kadang itu pengantin baru dinapanggil suamina AA. Dari mana ki AA? Begitu lama berubah mi dari mana pun?
Ya, naudzubillahi min dzalik. Hadirin al hadirat, siapa tadi? Mega ya, Mega. Beberapa jam yang lalu, beberapa menit yang lalu, walita adalah bapak tak. Tanggung jawab tak adalah bapak tak. Sekarang tanggung jawab tak adalah suami tak. Dulu keluar rumah Ki Mega harus diminta izin sama bapak. Sekarang kalau mungkin keluar rumah melakukan sikap yang hal-hal yang lain, wajib minta izin sama suami tak. Karena ingat, sekarang yang bertanggung jawab gerak-gerik tak adalah suami tak. Bu, Bu, itu enaknya perempuan kalau dia bermaksiat, suaminya juga dapat dosa. Tapi kalau suami bermaksiat, istri tidak dapat poin. Suami keluar soleh-soleh, istri tidak dapat dosa. Tapi kalau istri keluar soleh-soleh sembarangan, suami dapat itu. Islam nak ajar ki, jangan ki keluar rumah tanpa izin suami. Nah, dengar ki, Bu, kenapa kayak itu mulut tidak bisa istirahat? Halo. Ya. Allah ciptakan mulut satu, telinga dua supaya diajarkan ki lebih banyak mendengar daripada bicara, betul? Nah, jangan sampai dibalik. Nah, perhatikan. Tapi sekarang perlu kita pahami bersama, banyak perempuan kadang lebih pintar dari suaminya. Kenapa saya mengatakan demikian? Pernah ada seorang suami mau pergi kerja dinas selama 1 minggu, ya, nah tinggal istrinya. Nah bilangi istrinya, deh, mau kan keluar 1 minggu, jangan kau keluar, makanan minuman sudah bekal 1 minggu ada di rumah, jangan keluar kalau tidak mendesak. Pergi ke suaminya, besok menelpon suaminya, assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Di mana ki? Di rumah. Kasih menyala bedeng belender tak laku. Nah kasih menyala mi. Oh iya. Besok menelpon saya. Assalamualaikum sayang, baik-baik ki. Iya. Di mana ki? Di rumah. Kasih menyala bedeng belender tak. Oh iya. Hari ketiga menelpon lagi, sayang di mana ki? Ye, di rumah. Kasih menyala belender tak mau kat dengar kita. Oh iya. Hari keempat urusan kerjanya selesai, tidak nabi lagi istrinya pulang tanpa penyampaian, bawa oleh-oleh, mau kasih kejutan, mau kasih hadiah. Nah ketuk pintunya, assalamualaikum sayang, assalamualaikum. Dibuka pintunya sama anaknya, waalaikumsalam bapak. Mana mamamu? Kenapa bukan mamamu buka pintu? Ye, bapak 3 hari nih keluar, datuk kemana bawa blender? Nah bawa blender. Karena kenapa kadang-kadang itu sekarang orang lebih pintar dari pasangan hidupnya. Dengan baik-baik, Islam tidak melarang ki keluar, Islam cuma nasuruh ki keluar kalau ada komunikasi sama suami. Dengarkan ki, Bu. Bu, Rasul pernah bersabda, man kharaja zauja bi ghairi idni zauj. Dengarkan, pegang. Barang siapa seorang istri keluar tanpa izin suaminya, fa bi kulli qadamin dambul kabir wa la'anallahu wal malaikah. Setiap langkah dihitung dosa besar, dilaknat oleh Allah dan para malaikat. Na'udzubillahi min. Tapi kalau yang dekat-dekat kan jangan izin. Karena pernah saya istriku menelponi, assalamualaikum abah. Waalaikumsalam. Abah muka izin kemana dek? Ke teras sambil jemuran. Dia bilang hati-hati gue nih untuk hiburan.
Jangan nih kalau dekat-dekat kan penjual bakso lewat masa atau beli suami dan tabe di muka beli bakso di depan. Anu dekat-dekat kan minta izin permanen. Yang jauh-jauh baru izin, jelas ya? Ya, alhamdulillah. Namun di dalam pernikahan tadi Ustaz Nur membacakan iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dikatakan jika kalian menikah dalam keadaan tidak mampu, dalam tanda kutip ekonomi masih al-krisis wal macet wal bangkrutu, maka jangan putus asa, menikah saja, nanti Allah cukupkan rezeki. Betul? Saya dulu waktu menikah deh sampai utang 80 juta. Minta maaf, bukan dibanggakan ini, alhamdulillah. Ya, tapi apa yang terjadi alhamdulillah sekarang Allah sudah lengkapi semuanya. Itu semua berkat keyakinan. Tidak mungkin Allah titip hambanya kecuali tidak berbarengan dengan rezekinya. Siapa namanya laki-laki ini? Rahmat. Tidak mungkin Allah titip Mega. Dulu Allah titip Mega sama bapaknya, berarti rezekinya lewat bapaknya. Sekarang Allah titip Mega sama kita, berarti rezekinya Mega lewat kita. Oleh karena itu jangan lalu ada suami bilang begini, jangan kau bergaya, saya jangan carikan nafkah. Betul, kau yang carikan nafkah, tapi Allah kasih kau nafkah gara-gara ada kan? Kenapa? Dikatakan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, halo, wahai suami yang banyak duitnya, dengar hadis ini. Ingat ini, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kathirul rizqi min ahlih yata'allaq min tabassumi zaujah. Melimpahnya rezeki dalam satu rumah tangga itu tergantung berapa senyuman seorang istri kepada suaminya. Berarti di bahasanya itu, kalau istri dibahagiakan, niscaya suaminya tambah melimpah rezekinya. Tapi kalau istri dibikin koro-koroan, yang mengolah sengke. Hati-hati. Naudzubillah min balik. Ya jangan lalu. Ya, pokoknya yakin saja kalau istri dibahagiakan Allah akan lebihkan rezeki. Itu hadis loh ya. Hadis itu. Rezeki seorang suami tergantung berapa senyuman seorang perempuan kepada suaminya. Saya kurasai pernah tonjak waktu bombing sama istriku. Kalau waktu bombing sama istriku, la ilaha illallah. Oh, yang betul tidak dengar. Kurasai sampai datang sama istriku bawa bendera putih mengalamat deh. Oh, tak main-main itu, tak main-main. Nah, sebelum saya tutup dengan doa, saya mau sampaikan dulu perkara penting. Boleh? Ibu, boleh? Boleh. Perkenalkan, saya Habib Hussein Ahmad Al-Hamid. Saya pembina Pengadilan Agama Jalan Katulistiwa yang kita tahu ya. Mudah-mudahan tidak kesana ki. Amin. Di situ Pengadilan Agama tentang perceraian. Boleh saya cerita? Boleh? Boleh. Tahun 2018 sebelum Konaro menimpa kita. Apa itu? Oh, masih 3 itu. Konaro. Kalau saya lupa. Corona. Sebelum Corona menimpa kita tahun 2018, hasil pencatatan Pengadilan Agama bahwa di Makassar yang berhasil ketuk palu perceraian itu sejumlah 2.513 orang. Jelas? 2.513 kasus. Artinya 2018 di Makassar yang sah menjadi janda 2.513 orang. Jelas? Jelas? Itu berita tidak penting. Yang penting adalah apa penyebabnya. Kau pengen tahu? 90% penyebabnya, mau tahu enggak? Adalah campur tangan pihak ketiga.
Paham? Halo, campur tangan pihak alias PLT kuadrat PJM kuadrat Pak Lentu Pak Jamak. Jadi mulai sekarang saya bilang sama menantu mamaku di rumah, apa aku bilangin menantu mamaku? Istriku. Kenapa? Kamu menantu mamaku. Apa aku bilang? Dek, sampai mati jangan lapor orang tua kalau ada masalah. Alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah panjang sama istriku. Kenapa? Jangan kita merasa mampu menikah kalau belum dewasa. Anda menikah karena sudah Anda yakin bisa membawa diri. Apapun yang terjadi jangan macam-macam. Kenapa? Kalau sudah jomblo pihak ketiga itu dibilang setan maligno. Minta maaf ya, naudzubillah min. Tapi orang tua yang bijaksana, dengar, iklan langsung dari setan. Orang tua yang bijaksana, ini sedikit lagi, yaitu Nabi Muhammad. Mau dengar ceritanya Nabi Muhammad? Siapa anak perempuannya? Sayyidatuna Fatimah pernah datang kepada Nabi menangis. Ini Fatimah panjang lagi. Nabi, nasakiti kah suami? Nasakiti kah? Ada yang nasakiti kah? Nabi tidak banyak bicara. Cabut pedangnya Nabi, lalu mengatakan, man ada Fatimah fakat adani. Siapa yang sakiti Fatimah berarti menyakiti saya. Siapa sakiti kau? Lihat kau. Nah jawab, suamiku Ali. Siapa? Suami. Langsung Nabi gak taruh pedangnya. Nah tunjuk itu anaknya. Fatimah. Berarti kan? Tunjuk anaknya. Ya Fatimah, kalau seandainya meninggal ke detik ini belum pokok minta maaf sama suamimu Ali, saya bapakmu Rasulullah tidak mau sholat jenazahnya. Marah Nabi. Bilang Nabi kalau meninggal kau sebelum minta maaf sama suamimu, saya bapakmu tidak mau sholat jenazahmu. Kenapa? Karena Al-Quran mengajarkan, dengarkan, at-thayyibina maaf, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Perempuan itu adalah pakaian bagi istri. Istri adalah pakaian bagi. Pakaian itu apa tujuannya? Menutup. Nah, nggak boleh dibuka-buka aibnya istri. Banyak ada biasa laki-laki cerita sama teman sebelumnya suami istri itu. Jangan bedeng. Ada biasa suami cerita sama temannya bedeng. Bahwa suamiku sarapa, ambil sarapa sakul baribas. Karena sakul itu banyak macam, ada juga standing, sakul tembus dinding. Ada juga stibah, sakul tiba-tiba. Iya, ya, naudzubillah min. Ada salon sakul online. Naudzubillah min dzalik, macam-macam sakul. Jadi hindari, jangan sampai ada saling menceritakan. Mudah-mudahan insyaallah kita semua dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Amin. Mari kita tutup bersama doa. Di Makassar, mudah-mudahan rahmat dan mega dianugerahkan kebahagiaan, kebersamaan, keberkahan di dunia maupun di akhirat insyaallah, dan kita semua juga mendapatkan keberkahan bagi keluarga kita.